Iya. Bisa didengar dengan jelas ya suaranya? Bisa. Oke. Shalom Bapak Ibu yang ada di NTT. Jauh sekali. Halo. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami elu-elukan nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami elu-elukan nama-Mu.
Kasih-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Saat-saat ini khususnya, mari bekerja dengan senantiasa dengan kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih daripada hidup kami. Biarlah hati kami terus menyembah di dalam hadirat-Mu. Saat kami boleh mengalami hadirat-Mu, biarlah kami boleh mengempartasikan setiap kasih, setiap sifat-sifat Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Inilah pengakuan kami Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwa kami bersorak melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Dalam setiap waktu hidup kami, biarlah jiwa kami, biarlah hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Dalam segala kondisi keadaan kami Tuhan, ajar kami untuk terus mempercayai Tuhan bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Kami percaya Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami Tuhan. Ajar kami terus melekat kepadamu dari hari ke hari. Ajar kami terus mencari kehendak-Mu lebih lagi sampai kami bisa menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, yang bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya malam hari ini kami akan belajar sesuatu yang baru, suatu hal yang luar biasa, yang akan membukakan mata rohani kami, menambah pengetahuan kami, pengertian kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti dan menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami. Berkati Kak Ani akan menyampaikan materi malam hari ini. Biar Roh Kudus sendiri yang menuntun, memberikan hikmat, memimpin Kak Ani untuk bisa membawa kami mengerti lagi lebih lagi akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam saudara. Tema malam ini adalah tentang mujizat. The Bible say what gitu ya. Apa sih yang Alkitab katakan tentang mujizat? Itu banyak kesalahan tentang mujizat. Tapi sebelumnya saya ingin mereview kembali pelajaran yang pernah saya berikan. Terakhir adalah tentang baptisan Roh Kudus ya. Karena saya lihat masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya kebingungan tentang arti baptisan Roh Kudus.
Nah, sebelum pelajaran tentang baptisan Roh Kudus, saya sudah memberikan dasar, landasan tentang baptisan air. Dari mana datangnya baptisan air, pengertiannya apa, asal-usulnya bagaimana. Nah, itu saya berikan sebelumnya. Mungkin saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti bisa cari di YouTube-nya Nine Discipleship. Ya, baptisan air kan artinya, baptiso itu artinya kan ditenggelamkan. Jadi kalau baptisan air ditenggelamkan dalam air. Ya, itu berasal dari tradisi agama Yahudi untuk pentahiran. Jadi di agama Yahudi sendiri, pentahiran itu juga ada yang dibasuh. Jadi kita tidak mempermasalahkan apakah tekniknya baptisan itu ditenggelamkan ataukah dicurahkan air gitu ya. Nah, dalam perkembangan tentang baptisan air itu artinya adalah komitmen seseorang untuk mengikuti suatu agama atau suatu ajaran, ya. Komitmen permulaan orang-orang itu mau memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikuti suatu ajaran. Kemudian disebut baptisan proselit ketika seseorang mau mengikuti ajaran agama Yahudi. Nah, ketika komitmen ini dinyatakan, maka orang itu harus memperlihatkan betul-betul komitmennya. Misalnya kalau orang yang bukan Yahudi itu disunat, terus berubah cara hidup, makan makanan yang halal. Karena zaman itu beda dengan etikanya zaman sekarang ya. Misalnya mau pergi ke pelacuran, orang-orang Yunani itu ya boleh-boleh aja. Mereka mau melakukan homoseksual, ya mereka boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau orang Yahudi kan nggak seperti itu. Orang Yahudi itu betul-betul hidup dalam kekudusan. Norma-norma sosialnya itu berbeda. Ya, moralitasnya itu berbeda dengan orang Yunani. Jadi orang Yunani kalau mau jadi seorang proselit itu betul-betul merubah seluruh gaya hidup. Bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal sunat. Merubah seluruh gaya hidupnya. Nah, maka kalau kita perhatikan di Alkitab itu, bukan cuma ada orang-orang proselit, tetapi juga ada orang-orang yang disebut simpatisan gitu ya. Simpatisan itu disebut orang yang takut akan Allah. Nah, misalnya ada beberapa perwira Roma, mereka belum jadi sungguh-sungguh, belum jadi ikut agama Yahudi, belum jadi proselit, tetapi mereka disebut seorang yang takut akan Allah. Dan biasanya mereka nyumbang untuk pembangunan sinagog, nyumbang untuk pembangunan rumah ibadah gitu. Nah, itu adalah mereka yang mulai jadi simpatisan dulu, gitu ya, belum sungguh-sungguh komitmen. Nah, kalau baptisan air artinya komitmen, maka baptisan Roh Kudus juga sebetulnya komitmen seseorang. Tetapi yang bisa melihat komitmen ini adalah Tuhan sendiri, yang bisa menilai komitmen ini adalah Tuhan sendiri. Kalau dalam baptisan air, orang mungkin bilang saya komitmen, tetapi dalam hatinya mungkin dia hanya ikut-ikutan. Oh, sekarang teman-teman waktunya pada dibaptis, biasanya anak-anak remaja nih ya, kalau dari mereka lahir dari agama Kristen gitu ya, dari keluarga Kristen. Terus kemudian mereka bertumbuh di gereja, dari sekolah minggu, sama-sama masuk remaja dan seterusnya. Terus teman-temannya waktunya dibaptis, udah remaja nih. Nah, dia ikut-ikutan, oh ya saya juga mau dibaptis. Atau misalnya ada orang yang karena menikah dengan seorang Kristen, dia harus dibaptis peraturan satu gereja gitu ya. Dia bilang dia mau dibaptis, oh ya saya komitmen. Tetapi yang menilai sungguh-sungguh komitmen seseorang itu kan siapa? Nah, Tuhan sendiri kan. Nah, ketika seseorang Tuhan lihat hatinya betul-betul sungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang ini. Disitulah dia menerima Roh Kudus, disitulah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah dia ditenggelamkan oleh Roh Kudus, disitulah yang namanya dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Allah memberikan rohnya untuk berdiam dalam diri manusia, karena manusia ini Tuhan lihat sungguh-sungguh memiliki komitmen, kesadaran akan kebenaran, dan dia sungguh-sungguh mau berusaha untuk bertekad bulat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Mungkin dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, masih kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang penting komitmennya dulu, tekadnya dulu bulat. Pelaksanaannya nanti mungkin masih bisa jatuh dalam dosa gitu, belum sempurna, ya. Tetapi dia sudah punya komitmen yang sempurna, dan oleh karena itu, karena Tuhan melihat hatinya yang seperti itu, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk memimpin orang ini, menguatkan orang ini, menolong orang ini, memproses orang ini, menyempurnakan dia, ya. Ngerti ya? Jadi itu artinya sama-sama komitmen, artinya sama-sama ditenggelamkan, yang satu tenggelamkan air, yang satu ditenggelamkan oleh Roh Kudus atau menerima Roh Kudus. Nah, yang satu adalah keputusan manusia. Iya, saya mau komitmen ikut agama Kristen. Iya, saya mau komitmen dibaptis. Iya, saya sungguh-sungguh. Tetapi siapa yang bisa menilai hati seseorang? Yang bisa menilai hati seseorang adalah Tuhan. Ketika Tuhan melihat hatinya sungguh-sungguh, Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Ya, karena itu, karena syarat
baptisan Roh Kudus adalah komitmen kita yang bulat untuk sungguh-sungguh meninggalkan dunia ini, mengikuti kebenaran Tuhan. Maka orang yang mencintai dunia, orang yang masih mencintai dunia, mencintai dosa dan tidak mau bertobat, masih sayang akan dosa. Yang satu, ya dia boleh semua aku lepaskan, tapi yang satu ini aku nggak mau lepaskan. Nah, orang yang seperti ini, dia tidak akan dibaptis Roh Kudus, dia tidak akan menerima Roh Kudus. Dan oke lah, saya lepaskan semua dosa. Tapi yang satu ini saya nggak mau lepaskan. Apa misalnya, ada yang suka diam-diam lihat gambar porno. Oke lah, semua saya lepaskan. Cuma nggak bisa kalau marah tuh, kalau emosi nggak bisa ditahan. Ya saya memang orangnya gini. Nah, kalau udah bilang saya emang orangnya begini, nggak mau berubah, itu tandanya dia nggak akan bisa. Ya, jadi mau dulu. Ya saya mau berusaha. Saya memang begini orangnya, tapi saya mau berubah. Saya nggak boleh begini lagi. Nah, itu maksudnya. Bisa jadi orang itu masih jatuh bangun, tapi dia mau dulu, tekadnya bulat. Nah, orang yang benar-benar ingin hidup suci, ingin meninggalkan dunia walau masih jatuh bangun, tetapi ingin memiliki keinginan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mendatangkan proses pemurnian. Disitulah orang itu dipimpin menjadi sempurna. Nah, sebetulnya ini adalah baptisan api. Ya, tapi saya akan lewati baptisan api ini karena sama, intinya adalah dengan yang diberikan, materi yang diberikan Pak Sutopo beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang pencobaan, ya, pemurnian, pencobaan, pengujian, itu adalah baptisan api. Jadi baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api, saya kira itu sudah bisa jelas ya. Nah, jadi proses yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan orang percaya untuk membuat dia menjadi sempurna, karena pada waktu dibaptis Roh Kudus dia kan belum sempurna. Tapi ada proses untuk menjadikan dia sempurna, menjadi anak-anak Allah yang hidupnya memuliakan Allah, yang hidupnya menjadi manusia ilahi. Nah, itu perlu proses. Dan kalau kita menjalani proses itu pasti ada progres. Ya, keserupaan dengan Yesus, progresnya itu. Semakin hari kita semakin dikikis, semakin dibersihkan, melewati segala peristiwa hidup, melewati setiap ujian. Nah, itulah tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya agar manusia menjadi anak-anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah itu tentu kita memiliki keserupaan dengan Allah. Kalau kita punya anak nggak ada yang mirip sama kita, bingung kan? Siapa tahu kecil ketuker gitu di rumah sakit gitu ya. Mamanya kulitnya gelap, papanya kulitnya gelap. Kenapa anaknya jadi bule gitu? Kan siapa tahu ketuker di rumah sakit. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Allah, seharusnya kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin lama kita semakin serupa dengan Bapa. Dan ini harus kita meninggalkan manusia yang lama menjadi manusia baru. Nah, tanda baptisan Roh Kudus itu tidak sama. Kita sudah bahas di minggu yang lalu bahwa ketika Tuhan Yesus, ya, ketika Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis melihat ada roh seperti burung merpati. Nah, kemudian para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan 120 orang, itu menerima karunia bahasa asing. Bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa luar negeri gitu. Dan penglihatan roh yang turun seperti lidah api. Kalau waktu Tuhan Yesus di Sungai Yordan dibaptis itu, roh turun seperti burung merpati. Yang ini roh seperti lidah api. Jadi nggak selalu Roh Kudus itu pokoknya harus begini. Nah, yang kita nggak bisa mengkotakkan Tuhan. Tuhan tuh harus begini gitu. Nggak bisa kita memformulakan. Nah, kemudian Cornelius di Kisah Para Rasul 10 ayat 46-47, jemaat di Efesus, Kisah Rasul 19 ayat 6, itu mendapatkan karunia bahasa lidah atau glosolalia dan nubuat. Sedangkan orang Samaria di Kisah Rasul 8 ayat 16-17 tidak disebutkan tanda apa yang terjadi. Apakah itu ada lidah api, apakah itu ada Roh Kudus seperti burung merpati, apakah itu berbahasa asing, atau nubuat atau bahasa lidah, tidak disebutkan. Tetapi tanda yang paling penting dari baptisan roh adalah perubahan karakter. Ya, tanda yang paling penting adalah menghasilkan buah roh. Ya, kasih, sukacita, itu tanda yang paling penting dari hasil dari dibaptis Roh Kudus. Sedangkan tanda berupa karunia-karunia Roh Kudus itu tidak penting. Dan tanda karunia-karunia Roh Kudus ini dapat dipalsukan.
Nah, mementingkan tanda berupa karunia roh, apakah itu nubuat, apakah itu bahasa lidah, apakah itu berbahasa asing. Kalau bahasa asing mungkin sekarang udah gampang ya dibanding zaman dulu ya. Sekarang ada Google Translate untuk belajar bahasa-bahasa luar negeri pun gampang, sangat gampang. Kita sudah dunia internet gitu ya. Zaman dulu kan enggak, untuk pergi ke satu negara itu pakai onta gitu ya, berapa hari, berapa bulan gitu. Kalau sekarang kan tinggal di internet aja udah, saat ini juga kita bisa berada di tempat lain, kita bisa belajar apapun. Nah, kembali lagi, mementingkan tanda berupa karunia roh, manifestasi karunia roh, itu berbahaya. Karena bisa menyebabkan adanya pembedaan strata. Oh, sudah dapat karunia roh, lebih rohani, lebih suci. Ya, ada perbedaan strata, ada perbedaan kelas, ada perbedaan tingkat rohani gitu, yang berbeda antara orang yang mendapatkan karunia dan belum mendapatkan karunia. Itu yang berbahaya. Sehingga orang yang punya karunia ini bisa menganggap dirinya penting. Dan akhirnya dia tidak lagi mau ditegur, mau diingatkan, jadi semau-maunya sendiri, bisa semau-maunya sendiri. Kesombongan rohani itu sangat berbahaya. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki karunia-karunia roh, tanda-tanda itu, tanda-tanda karunia roh, akan merasa tidak aman, bisa merasa malu, bisa merasa rendah diri, dan akhirnya supaya diakui, ya ikut-ikutan juga deh. Oh kayak begitu ya. Nah, akhirnya ada pemalsuan karunia-karunia roh kudus. Nah, di sisi lain, karena orang-orang yang dianggap punya karunia itu punya strata yang tinggi, bisa terjadi pemalsuan, misalnya nubuat-nubuat itu dipalsu. Nah, banyak nabi-nabi palsu bermunculan di sini karena melihat ada peluang dalam tanda kutip bisnis. Gitu. Peluang bisnis, kalau saya bisa bernubuat nih, saya lebih sering diundang sama orang-orang lebih percaya sama saya, orang-orang mau dengerin saya. Misalnya seperti itu. Nah, di beberapa pengajaran juga ada yang percaya bahwa ada yang menganggap bahwa orang yang belum punya karunia Roh Kudus, tidak berbahasa lidah ini dianggap tidak rohani, bahkan tidak selamat atau tidak masuk surga. Ada loh yang punya pengertian seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa di surga itu bahasanya bahasa roh. Sehingga orang yang tidak berbahasa roh dianggap tidak masuk surga. Nah, ini kan pengertian-pengertian yang salah. Ya, jadi orang yang nggak bisa berbahasa roh itu dihakimi, nanti kamu kalau pengangkatan nggak diangkat loh. Di surga itu harus berbahasa roh. Sama Tuhan harus berbahasa roh. Memang di Alkitab tertulis bahwa bahasa lidah itu bahasa antara kita sendiri dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti gitu. Nah, jadi dari situ disimpulkan bahwa di surga itu berbahasa roh. Nah, ini pengertian yang salah. Akibatnya karena takut nggak diangkat, akhirnya dia mencoba berbahasa roh gitu. Nah, ini kan salah satu pemalsuan yang tidak disengaja. Ya, dia mendengar orang lain, oh gini ya caranya, ya ikut-ikutan deh gitu. Jadi pengertian yang salah tentang fungsi-fungsi karunia ini menyebabkan pemalsuan. Baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja. Sebetulnya karunia-karunia ini untuk apa sih? Karunia-karunia Roh Kudus ini untuk apa? Nah, kita lihat. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Karunia roh itu dinyatakan untuk kepentingan bersama seluruh jemaat. Nah, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi suka-sukanya Tuhan lah, jangan mengkotakkan Tuhan kalau aku dibaptis Roh Kudus tandanya harus berbahasa roh. Jangan. Karena Tuhan memberikan karunia itu seperti yang dikehendakinya.
dan untuk kepentingan bersama. Apa yang diperlukan di jemaat itu, itulah yang Tuhan berikan. Kalau jemaat itu tidak memerlukan itu, atau kita tidak memerlukan itu, misalnya kalau bahasa roh itu kan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya Tuhan menganggap kita tidak memerlukan itu, Tuhan tidak memberikan. Kalau Tuhan menganggap di situ tidak perlu mujizat, Tuhan tidak memberikan mujizat. Kalau Tuhan menganggap bahwa di situ tidak diperlukan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karena di situ tidak ada yang berbahasa roh, ya Tuhan tidak memberikan itu. Ya, jadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah untuk kepentingan jemaat semua. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dikatakan demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia ini, ya misalnya rasul, nabi. Rasul itu mendirikan gereja. Nabi-nabi ini bernubuat. Pemberita Injil ya tentunya memberitakan Injil. Gembala menggembalakan, pengajar yang mengajar. Nah, mereka ini kan punya karunia-karunia yang khusus. Penginjil-penginjil biasanya disertai dengan mujizat-mujizat supaya orang percaya dengan Injil. Pengajar-pengajar dengan karunia hikmat. Gembala-gembala dengan karunia untuk mengkonseling ya, dengan karunia bisa marifat, bisa juga hikmat ya, untuk konseling. Nah, di sini dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sama ya, seperti yang di Korintus tadi. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi karunia-karunia itu diberikan supaya semua jemaat ini, supaya semua orang percaya mencapai kedewasaan yang penuh, yaitu tingkat pertumbuhan rohani yang penuh dengan keserupaan dengan Kristus. Jadi bukan cuma asal bisa bernubuat, ada mujizat, pintar berbahasa roh. Buat apa kalau tidak ada kepenuhan Kristus? Buat apa kalau tidak ada imago Dei, kedewasaan rohani? Tidak ada keserupaan dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-27, itulah tujuan manusia diciptakan, serupa dengan Allah. Nah, buat apa semuanya itu kalau hanya untuk memuaskan ego dan emosi kita? Karunia-karunia itu bukan diberikan untuk kepentingan manusia. Oh, tiba-tiba manusia yang nggak punya, misalnya seorang kontraktor, maksud saya itu yang kontrak terus, tiap tahun dari dulu kontrak, terus jadi kontraktor gitu ya. Tiba-tiba dapat mujizat rumah yang besar. Buat apa kalau tidak ada fungsinya menumbuhkan pertumbuhan rohani dia? Cuma bisa kesaksian, saudara asalkan percaya kita bisa punya rumah. Ya terus? Ya percaya Yesus, terus kita bisa punya rumah. Oke, jadi mengundang orang lain untuk ke gereja, untuk ikut Yesus supaya punya rumah. Apa bedanya dengan ke Gunung Kawi aja, kalau hanya cuma pengen punya rumah? Apa bedanya? Bedanya orang percaya harus mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah ini, supaya tidak disesatkan oleh segala ajaran-ajaran. Karena ajaran yang salah tidak akan membuat pertumbuhan yang benar dan tidak akan membuat keserupaan dengan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah inilah fungsi dari karunia yang diberikan kepada pelayan-pelayan Allah. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai salah satu karunia roh itu, yaitu mujizat. Kalau kita bicara mujizat, apa yang orang pikirkan tentang kata mujizat? Ya, tentu mujizat secara umum pengertiannya adalah hal yang ajaib, hal yang aneh, yang tidak terjadi secara alami gitu ya. Hal yang di luar nalar, di luar akal manusia. Yang terjadi tidak secara alam itu tidak sesuai dengan sistem alam ini, ya. Bisa berasal dari kuasa alam yang lain. Nah,
Kalau di kamus bahasa Indonesia sendiri itu mujizat itu adalah kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, ada dua pandangan tentang mujizat di dalam kekristenan. Pandangan yang pertama, memandang bahwa mujizat hanya terjadi di zaman Alkitab, yaitu zaman Perjanjian Lama dan zaman para rasul. Ini ada yang memandang seperti ini di beberapa gereja tertentu. Itu dasarnya adalah dari 1 Korintus 13 ayat 10. Kalau yang sempurna itu sudah datang, maka yang tidak sempurna ini akan lenyap. Dan pandangan ini menyimpulkan bahwa yang sempurna itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi 66 kitab Alkitab kita itu dipandang sebagai suatu kesempurnaan wahyu ilahi, dan ketika Alkitab sudah selesai dikanonkan, yaitu sekitar abad ketiga keempat, maka di situ karunia-karunia itu berhenti. Itu salah satu pandangan di dalam kekristenan. Dan pandangan ini disebut sesasionis atau karunianya berhenti gitu. Dari kata sis bahasa Inggris itu berhenti. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi manifestasi karunia-karunia roh. Pandangan yang kedua adalah kontinualis, jadi tetap berkesinambungan. Selain terjadi di zaman nabi-nabi, di zaman para rasul, juga terjadi pada saat ini. Nah, pandangan yang kontinualis, yang berkesinambungan, mujizat yang kesinambungan ini, ada dua. Ada yang selama 2000 tahun ini tidak pernah berhenti, ada yang menganggap bahwa terjadi di zaman para rasul berhenti, kemudian ada lagi di abad 1900 ketika gerakan Pentakosta muncul. Nah, pandangan yang kontinualis yang pertama adalah terjadi di zaman para rasul dan hari-hari terakhir. Jadi selama 1900 tahun berhenti. Nggak ada mujizat, nggak ada karunia-karunia roh, berhenti. Nah, baru kemudian gereja Pentakosta itu muncul, terjadilah yang namanya hujan akhir, ada lagi karunia-karunia roh yang kemudian dibangkitkan oleh kegerakan Pentakosta. Oleh karena itu ada konsep tentang hujan akhir, ada konsep tentang Pentakosta kesekian gitu, karena dulu ada Pentakosta pertama, ada terjadi karunia-karunia nggak ada, terus ada lagi Pentakosta kesekian gitu. Tetapi juga ada pandangan yang menganggap bahwa karunia Roh Kudus itu tidak pernah berhenti sepanjang 2000 tahun, sepanjang zaman gereja Tuhan. Contoh pengalaman karismatik sepanjang zaman gereja ini. Irenaeus dari Lyon, ya, dari Prancis ini ya. Nah, Irenaeus dari Lyon ini bernubuat dan melawan ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik itu memalsukan karunia untuk menyesatkan mereka yang naif. Pada saat itu, di Eropa dan Asia, di dunia pada saat itu ada yang namanya ajaran Gnostik. Dan pada saat itu mereka juga pakai mujizat-mujizat. Dan Irenaeus ini melawan ajaran mereka. Dia juga punya karunia itu. Kemudian Tertullian ini pencetus istilah Tritunggal. Nah, Tertullian ini juga memiliki karunia kesembuhan, nubuat, dan bahasa lidah. Kemudian Origenes dari Alexandria menyatakan bahwa penyembuhan ilahi, pengusiran setan, dan tanda-tanda keajaiban yang valid terus dialami oleh gereja pada zamannya sendiri, seperti tanda dan mujizat menyatakan kredibilitas para rasul di abad pertama. Demikian pula, karunia-karunia ini akan terus menarik orang-orang yang tidak percaya untuk menjadi Kristen. Nah, perhatikan pendapatnya Origenes ini. Origenes ini, atau Origen, itu menyatakan bahwa mujizat ini dipakai, karunia ini dipakai untuk menarik orang tidak percaya menjadi Kristen. Sebetulnya itu. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian Agustinus dan John Chrysostom menyatakan bahwa glossolalia atau bahasa lidah sudah berhenti menurut Agustinus. Tetapi kesembuhan ilahi tetap berlangsung. Itu menurut Agustinus. Hildegard dari Bingen. Ini zaman saya loncatin aja, saya nggak mungkin kasih satu-satu ya, jadi saya rangkum aja. Dari zaman abad mula-mula, abad pertengahan, kemudian zaman reformasi. Nah, Hildegard ini mengalami penglihatan yang ekstasi, gitu ya, ekstasi. Gitu. Karunia ya, air mata dan pertobatan, hikmat, pengetahuan, nubuat, dan mujizat.
Beberapa orang kudus gereja timur menggunakan karunia penyembuhan, termasuk Athanasios, Patriark Konstantinopel awal abad ke-14, yang menjadi terkenal selama hidupnya karena membawa pembebasan bagi mereka yang dirasuk roh jahat. Jadi dia melakukan pengusiran setan. Mencelikan orang buta, orang yang tidak bisa minum, orang tuli, bisu, dan mereka yang menderita kanker. Gregory dari Palamas menekankan bahwa penumpangan tangan, penyembuhan, pengetahuan, berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. Nah, ini yang di zaman reformasi, beberapa rahib dari gereja Katolik Roma abad pertengahan menyatakan tanda-tanda karismatik seperti Bernard dari Clairvaux, gitu ya, mungkinnya cara bacanya, Bonaventure, dan Thomas Aquinas, terutama khotbah-khotbahnya Thomas Aquinas seringkali dikonfirmasi dengan mujizat. Ia sendiri sering mengalami ekstasi, terutama di bulan-bulan terakhir hidupnya. Saudara, gereja Katolik ini mengkristenkan benua Eropa. Di luar dari kesalahan para pemimpin gereja Katolik di zaman kegelapan di abad pertengahan, korupnya pemimpin-pemimpin gereja Katolik, dan itu pun mereka akui, ada rahib-rahib yang suci, yang hidup kudus, dan penuh dengan Roh Kudus, memberitakan Injil dan mengkristenkan Eropa, sementara pemimpin-pemimpin mereka hidup mewah di Roma di Vatikan, ya, hidup korup di Roma di Vatikan. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada rahib-rahib yang betul-betul memberikan hidupnya, pastor-pastor maksud saya ya, rahib itu, yang betul-betul hidup kudus dan pelayanan mereka disertai oleh karunia mujizat. Itulah sebabnya Eropa pada saat itu bisa menjadi dimenangkan, bisa menjadi Kristen. Padahal Eropa pun punya agama-agama yang gelap ya, seperti agama Druids gitu. Kalau kita lihat peninggalannya di Inggris juga ada Stonehenge, itu kan bekas penyembahan berhala di Inggris. Dan misalnya di zamannya para rasul itu ada agama Gnostik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di daerah timur, gereja timur, itu justru tidak bisa mengkristenkan Asia dan Afrika. Mungkin sempat menjadi Kristen, tapi kemudian kekuatan mereka kalah. Walaupun demikian, sekarang Eropa pun kalah dengan ateisme. Gitu ya. Kalau daerah Asia kalah dengan ekspansinya Islam, Afrika kalah dengan ekspansinya Islam, Eropa di terakhir-terakhir akhirnya kalah dengan agnostik dan ateisme. Di sini kita melihat bahwa doktrin itu, pengajaran itu harus bisa, harus kuat menantang setiap semangat zaman, karena setiap zaman itu berbeda. Mungkin di zaman-zaman awal itu penuh dengan kuasa gelap, sehingga beradu dengan kekuatan mujizat dari kuasa gelap. Karena bukan cuma kuasa Tuhan aja yang bisa mengadakan mujizat, tetapi kuasa gelap juga bisa mengadakan hal yang ajaib, kan? Sehingga gereja Tuhan harus diperlengkapi seperti itu. Tapi kemudian ketika ilmu pengetahuan berkembang di Eropa, pada zaman pencerahan, mereka mulai nggak percaya lagi dengan hal-hal yang mistik-mistik. Mereka menganggap bahwa yang rasional inilah yang benar gitu. Nah, ketika gereja tidak bisa menjawab, maka gereja ditinggalkan. Dan akhirnya Eropa sekarang menjadi ateis, agnostik. Oke, saya kembali ke sini. Berikutnya Thomas Müntzer, seorang reform Jerman yang radikal, menekankan perkataan batin dan baptisan Roh Kudus. Wahyu langsung dalam penglihatan dan mimpi, bimbingan Roh Kudus, dan tentang kesegeraan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Ignatius dari Loyola, pendiri dari Jesuit, menerima penglihatan ilahi, tangisan, dan loquela. Loquela itu adalah nyanyian dalam bahasa lidah, glossolalia. George Fox, pendiri dari kegerakan Quakers, juga melakukan glossolalia atau bahasa lidah, mengalami penglihatan, menyatakan kesembuhan ilahi dan nubuat. Nah, saya merangkum ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mengangkat karunia-Nya, karunia-karunia Roh Kudus itu tidak pernah hilang dari gerejanya sepanjang zaman, selama 2000 tahun. Ya, tetap ada. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita akan mengalami mujizat? Kapan kita mengalami mujizat? Nah, mujizat adalah sesuatu pekerjaan atau perbuatan ajaib, ini definisi dulu ya, suatu peristiwa atau
perbuatan yang ajaib yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan ini memperlihatkan adanya suatu kuasa yang ilahi, ya, atau suatu kuasa dari dunia lain. Kalau itu adalah suatu kejadian yang biasa, yang alami, itu tidak bisa disebut mujizat. Seringkali misalnya kita mendengar gini, ya kalau kita sekarang masih hidup, itu juga sudah mujizat. Nah, itu tidak bisa dikatakan mujizat. Kalau itu suatu hal yang alami, hal yang biasa, hal yang rasional, itu nggak bisa disebut mujizat dong. Mujizat itu harus sesuatu yang ajaib, di luar nalar manusia dan tidak bisa terjadi seperti biasa aja. Kalau biasa aja itu bukan mujizat. Kalau anak kecil, di anak 3 tahun, bisa ngomong, bisa hafal warna misalnya seperti itu. Bisa nyebutin warna, itu bukan mujizat. Tapi kalau anjing ngomong, nah itu mujizat. Seperti keledainya Bileam, bisa ngomong sama Bileam, kamu mukulin aku, kamu tahu nggak, aku nih ngehalangin kamu supaya kamu nggak mati, gitu. Keledainya bisa ngomong, itu mujizat. Kalau keledai cuma melenguh, gitu, atau anjing cuma menggonggong, ya, itu bukan mujizat. Jadi mujizat itu harus sesuatu yang luar biasa, ya, yang ajaib. Kalau hal yang biasa kita temui setiap hari, itu tidak bisa dikatakan mujizat. Tetapi ada pengertian yang, ya kalau kita masih hidup hari ini juga itu mujizat, gitu. Kecuali kita pernah sakit parah, ya, yang dokter bilang harus mati, tiba-tiba besok kankernya hilang semua. Kita udah masuk ICU, pakai ventilator, tiba-tiba besok seger buger. Nah, ini kan di luar kebiasaan. Harusnya kan berangsur-angsur sembuhnya 10 hari, 20 hari gitu ya. Nah, ini enggak, tiba-tiba. Nah, itu baru mujizat. Itu di luar kebiasaan, itu baru mujizat, ya. Jadi mujizat itu harus sesuatu yang ajaib. Tetapi memang bagi orang-orang yang mengajarkan bahwa mujizat sudah berhenti, akhirnya mereka merumuskan seperti itu. Ya, ini kan mujizat juga gitu. Tapi sebetulnya bertentangan dengan definisi mujizat itu sendiri, bahkan dalam kamus bahasa Indonesia, bukan dalam kamus Alkitab, bahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu pun bertentangan pengertian yang seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan pengajaran mujizat dalam Alkitab? Apa yang Alkitab katakan tentang mujizat? Biasanya di Alkitab, kata mujizat itu berbarengan dengan kata tanda. Tanda dan mujizat, tanda dan mujizat, tanda dan mujizat. Di dalam PL, dalam Perjanjian Lama, kata tanda dan mujizat itu pakai kata oth dan moped, sign and wonders. Jadi mujizat ini berfungsi juga sebagai sign. Segala sesuatu yang ajaib ini berfungsi juga sebagai tanda. Tanda dan mujizat. Mujizat itu berfungsi sebagai tanda. Oth dan moped. Di Keluaran 7 ayat 3 sampai 5. Ini firman Tuhan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengulurkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku kepada Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tengah tanah Mesir. Aku akan memperbanyak tanda, oth, dan moped. Tanda dan mujizat. Tuhan akan membuat suatu tanda-tanda di depan Firaun, ya, yang ajaib, supaya memaksa Firaun membebaskan orang Israel. Tentu kalau Musa datang misalnya, ya aku punya tanda loh, aku punya mujizat loh, apa? Misalnya bulir gandum, tak kupas, tuh dalamnya ada gandumnya kan, diketawain kan, ya gitu sih bukan mujizat dong, gitu ya, ya itu ya gitulah, anak kecil juga tahu gitu. Dalamnya gandum itu ya pasti ada bulir gandumnya. Nah, tapi Musa datang kan bukan seperti itu. Musa kan datang pertama misalnya masukin tangan, keluarin, ting, jadi bara. Masuk lagi, ting, bersih. Nah, itu kan aneh gitu ya. Nah, tapi nggak percaya, Firaun nggak percaya dan bisa ditiru. Kemudian tongkat jadi ular. Nah, itu kan nggak biasa.
tongkat kayu jadi ular, nggak biasa. Dan banyak hal lagi yang luar biasa gitu ya. Tujuannya apa? Di ayat kelima dikatakan, supaya orang Mesir tahu bahwa akulah Yahweh. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi mujizat ini adalah suatu tanda yang ajaib dan Tuhan perlihatkan dengan kuasanya. Tentu kalau manusia ya melihatnya, itu adalah suatu kuasa yang ajaib. Sebetulnya bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang biasa. Tapi bagi manusia, bagi kita, oh ini hal yang biasa, ini hal yang luar biasa gitu kan. Kita bisa membedakan. Ini yang biasa kita lihat setiap hari dan ini tidak terjadi setiap hari. Nah, bagi Tuhan sebetulnya tidak ada pembedaan seperti itu. Tetapi maksud Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Itu demi menunjukkan ada satu tujuan. Tujuannya untuk kasus tadi adalah supaya orang Israel memahami bahwa Yahweh adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa, dan ingin mengeluarkan umatnya dari Mesir. Kalau enggak, Mesir dihukum. Dan itu Tuhan laksanakan. Dengan suatu hal yang sangat aneh. Mesir berkali-kali dipukul oleh Tuhan. Saya cuma kasih contoh satu-satu. Tentu banyak ya, misalnya mujizat-mujizat di perjanjian lama juga banyak. Ya, misalnya Elisa membangkitkan orang mati. Nah, di perjanjian baru, kata sign and wonders, kata tanda dan mujizat, itu bahasa Yunaninya adalah semeion dan teras. Semeion dan teras. Semeion atau ot tadi dalam bahasa Ibraninya, itu adalah artinya tanda atau juga penunjuk arah. Jadi menunjukkan arah yang benar. Nah, tanda dan mujizat itu dilakukan di perjanjian lama tadi untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allah yang perkasa. Untuk peristiwa Mesir itu. Sedangkan di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus menyatakan tanda dan mujizat supaya orang percaya kepada Yesus. Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58. Kenapa Tuhan Yesus mengadakan tanda dan mujizat? Karena sebagai manusia biasa, Yesus itu datang sebagai manusia biasa dan dari kecil sampai dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan sampai dengan mujizat pertama itu air menjadi anggur, itu Tuhan Yesus tidak membuat mujizat apa-apa. Yesus itu hidup seperti manusia biasa. Orang nggak tahu kalau dia itu dikandung dari Roh Kudus. Ya, orang taunya dia anak Maria dan Yusuf. Dari kecil dia bantuin bapaknya meninggal, kemudian dia yang menanggung beban hidup untuk keluarga gitu ya, menanggung ibunya dan adik-adiknya, dia yang jadi tulang punggung keluarga. Dia tukang bikin mebel gitu. Dia jual, dia terima pesanan, dia antar ke sana ke sini. Dia bekerja seperti itu, orang biasa di kampungnya dan nggak pernah bikin mujizat apa-apa, yang ngobrol ya biasa aja gitu. Gak ada sesuatu yang aneh. Dari kecil pun biasa diajarin ngomong sama Maria, diajarin jalan sama Maria. Orang-orang melihat seperti itu. Tetangga-tetangganya ngelihat gimana dia masa kecilnya. Tuhan Yesus betul-betul menjadi manusia biasa, enggak tiba-tiba baru lahir, tiba-tiba ngomong, terus lari gitu ya, brojol gitu ya, Maria ditolongin sama Yusuf, waktu itu karena nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba dia lari gitu ya, langsung bisa loncat-loncat, langsung bisa akrobat gitu, atau bisa terbang, kan nggak ada sesuatu yang seperti itu. Dia lahir sebagai manusia biasa, dan kemudian setelah mereka pergi ke Mesir, kembali lagi ke Nazaret, buat umur balita gitu ya mungkin, atau masa kanak-kanak, dia main misalnya entah main kelereng gitu ya, mungkin bukan main kelereng ya zaman dulu apa ya, main ketapel sama temen-temennya, dia main biasa sama tetangga-tetangganya. Orang nggak kenal Yesus itu adalah anak Allah, Mesias yang ilahi. Orang kenalnya dia manusia biasa, ya. Karena itu Yesus harus menyatakan mujizat-mujizat supaya orang percaya bahwa dia diutus Allah. Nah, coba tadi dibacakan Elsa. Matius 13 ayat 53 sampai 58 begini bunyi firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka.
Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia harus menyatakan diri supaya orang percaya kepada dia. Pakai apa? Aku diutus Allah loh. Aku anak Allah loh. Aku Mesias loh, percaya. Misalnya sekarang gini. Misal yang bacain ini Elsa, ya, saya pakai contoh. Elsa ini sekarang sudah baru lulus SMA, sudah mulai punya KTP, ya. Nah, ini adalah tanda kedewasaan Elsa, punya KTP. Tiba-tiba Elsa itu bilang, "Sekarang saya mau menyatakan diri. Tahukah Anda semua, saya diutus oleh Allah. Saya adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia." Misalnya seperti itu. Elsa, lu nggak apa-apa ya, gitu kan? Tetangga-tetangganya bilang, "Demam, Sa? Demam?" "Oh, enggak." "Kenapa kamu? Sadar, kenapa kamu?" Gitu. Nah, orang kan nggak percaya, ya kan? Tiba-tiba Elsa mengaku, "Aku ini anak Allah. Aku ini titisan dari dewa Semelekete," misalnya begitu. Terus apa yang bisa memvalidasi pengakuan Elsa ini? Kalau nggak dia dimasukin rumah sakit jiwa kan? Oh, halusinasi, perlu perawatan ini, gitu kan? Nah, seperti itulah keadaan Yesus pada saat itu. Tetangga-tetangga, "Bukankah dia ini anak tukang kayu? Ibunya kan namanya Maria kan, tetangga kita itu kan? Dia tuh yang rumahnya di pojokan jalan itu." Iya, betul gitu ya. Saudara-saudaranya si ini. Iya. Loh, kok dia tahu-tahu ngaku-ngaku nabi? Terus langsung mereka kecewa dan menolak dia. Nah, karena itu Tuhan harus menyatakan tanda-tanda dan mujizat yang spektakuler. Seorang guru agama Yahudi yang namanya Nikodemus itu berkata, ini seorang ahli agama pada saat itu. Ahli agama pada saat itu mengakui bahwa orang yang punya tanda dan mujizat seperti ini pasti diutus oleh Allah. Nah, dalam konsep agama Yahudi itu begitu. Ya. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Rabi," katanya Nikodemus, "tidak mungkin orang yang punya tanda mujizat ini kalau bukan dari atas. Engkau itu pasti anak Allah. Engkau pasti datang dari atas. Karena tidak ada orang biasa yang bisa mengadakan tanda dan mujizat itu kalau dia tidak diutus oleh Allah." Jadi tanda dan mujizat ini diadakan Tuhan, diperagakan Tuhan supaya orang percaya kepada dia. Setelah percaya apa? Ngapain? Orang harus dirubah mindset-nya, diajar. Kita lihat di Matius 5 sampai 7 itu nilai-nilai kerajaan Allah diajar. Kamu dulu telah mendengar firman begini, sekarang aku berkata kepadamu begitu. Ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, aku berkata kepadamu, kalau ada orang pukul pipi kiri, pikan juga pipi kanan. Ya, kamu sudah mendengar firman jangan berzina. Zina itu kamu tidak boleh melakukan hubungan di luar nikah. Tapi aku berkata kepadamu, diajarin suatu mindset yang baru. Pengajaran yang baru. Jadi setelah orang percaya pada Yesus, bukan sudah selesai, tapi diajar. Tanda dan mujizat diadakan supaya orang mengikut Yesus, dan mengikut Yesus buat apa? Buat dikasih makan 5.000 orang pakai ikan dan roti? Bukan, tapi untuk mendengar pengajaran, karena pengajaran itu yang mengubah mereka menjadi anak-anak Allah. Itu tujuannya tanda dan mujizat diadakan. Markus 16 ayat 20, di situ juga para pemberita Injil, itu murid-murid Yesus yang memberitakan Injil, pemberitaan mereka diteguhkan dengan tanda dan mujizat ketika mereka memberitakan Injil. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, dengan tanda-tanda yang menyertainya, tanda apa? Tanda yang menyatakan bahwa ini memang Allah yang benar.
tanda-tanda yang enggak biasa, tanda-tanda yang ajaib. Supaya orang percaya dan mau ikut, terkagum, wow, keren. Oke lah, aku pengen tahu. Gitu. Ya. Jadi tanda dan mujizat itu dilakukan untuk pemberitaan Injil. Nah, kalau kita udah percaya akan Injil, kita tidak memerlukan tanda kan? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Bapak Ibu nggak pernah tahu jalan ke rumahnya temen, mesti pakai, atau misalnya dari Malang ke Surabaya, kita nggak pernah tahu. Masuk tol, kita ngelihat belok kanan Surabaya, belok kiri ke Lawang, misalnya gitu. Kita ngikutin tanda di jalan tol, tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa kita belum sampai ke Surabaya. Surabaya 900 km, Surabaya 80 km. Kita terus ngikutin tanda. Nah, tanda diberikan supaya orang nggak kesasar. Tanda diberikan supaya orang sampai ke tujuan yang benar. Jadi tanda-tanda ini untuk orang mencapai tujuan yang benar, yaitu Yesus. Ya. Jadi kalau masih melihat tanda, belum sampai tujuan yang benar. Nah, mereka memberitakan Injil dengan tanda-tanda supaya orang yang tidak percaya Injil percaya menjadi percaya karena melihat tanda itu. Oleh karena itu, semakin kita menjadi Kristen, semakin kita jarang melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan membenarkan diri, ya inilah mujizat kalau saya mesti bisa hidup. Kecuali kita kena kanker stadium 4, yang menurut medis itu tidak mungkin sembuh, misalnya seperti itu. Kecuali kita sudah di ruangan ICU. Kecuali misalnya mata buta terus tiba-tiba bisa melihat, tangan buntung nggak ada tiba-tiba tumbuh. Ya, itu adalah mujizat. Ya. Nah, tanda dan mujizat ini bukan hanya dapat dilakukan kuasa Allah, tetapi juga kuasa gelap. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, Mesias palsu akan datang, Nabi palsu akan datang dengan tanda-tanda dan mujizat untuk menyesatkan, sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang yang sudah percaya. Jadi orang setelah melihat tanda dan mujizat bisa juga disesatkan. Karena itu, supaya tidak disesatkan, bukan lagi mendapatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat terus. Karena kalau orientasinya tanda dan mujizat, setan juga bisa. Akhirnya dia ngelihat yang penting tanda mujizat, lari ke setan. Dukun juga bisa. Kuasa gelap juga bisa. Kalau intinya harus tanda, Allah yang benar itu harus tanda dan mujizat, itu gampang sekali disesatkan. Makanya setelah jadi Kristen, hal yang berikutnya bukan melihat tanda-tanda, tapi dididik, dirubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pengajaran yang benar, mendengarkan pengajaran yang benar, merubah mindset kita, cara berpikir kita berubah, maka perilaku kita berubah. Bukan cuma mengharapkan tanda dan mujizat saja, karena kuasa gelap juga bisa mengadakan tanda dan mujizat. Kalau kita masih mengharapkan tanda dan mujizat terus, kita gampang sekali disesatkan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ya, contohnya misalnya di Perjanjian Lama ada Elia dan nabi-nabi Baal. Nah, kalau kita sudah menjadi Kristen, jangan lagi kita memperlakukan Allah seperti dewa-dewa berhala. Jangan lagi kita menganggap bahwa Allah itu bersaing dengan dewa-dewa di luar sana. Karunia-karunia roh, bahasa roh, mujizat, itu bisa ditiru oleh kuasa kegelapan. Bahkan bahasa lidah itu bisa kita tiru dengan gampang. Nggak perlu kuasa gelap. Ya. Bahasa lidah itu bisa kita tiru dengan gampang. Mujizat-mujizat bisa ditiru oleh kuasa gelap. Jadi karunia roh itu, tanda itu tidak menyelamatkan, mujizat itu tidak menyelamatkan. Tetapi menunjukkan jalan keselamatan yang benar. Ya. Tentu saja jalan keselamatan yang benar bukan cuma tanda dan mujizat, tapi harus bukan cuma karunia roh, tetapi harus disertai juga dengan buah roh. Itulah yang keselamatan yang benar itu sampai di situ. Ya, menunjukkan buah roh, bukan cuma menerima kita menerima karunia roh, ya, tetapi juga kita menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena kalau karunia roh bisa ditiru kuasa kegelapan, sebaliknya buah roh itu tidak bisa ditiru oleh kuasa gelap. Kuasa gelap tidak mungkin menghasilkan buah roh. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kenapa? Karena
Kuasa gelap tidak bisa meniru yang satu ini. Dan inilah tanda orang yang betul-betul sudah diselamatkan. Dia menghasilkan buah roh. Nah, jadi kita yang sudah percaya jangan lagi menantikan mujizat. Loh, kan tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kata Maria ketika malaikat mengatakan kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tugas khusus buat Maria. Kita dikasih tugas khusus apa sama Tuhan? Sampai kita nuntut, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Aku berdoa sampai ngeden-ngeden gitu. Aku berdoa, aku minta dalam nama Yesus sampai ngeden sampai uratnya keluar semua varises di sini. Ya, gak usah ngotot gitu. Gak usah ngotot gitu. Yang suka ngotot itu anak kecil, tau nggak? Anak kecil suka memaksakan kemauannya kan sama orang tua. Kalau lewat di mall, Toy R Us gitu ya, kejut-kejut lah dia. Mau mainan, mama jahat kalau nggak ke sana ya. Mamanya masih maklum, masih kecil, masih balita, ya. Masih kecil ngancem, mama jahat, aku nggak sayang mama lagi, gitu. Mamanya maklum. Kenapa? Karena masih kecil, merengek, sampai tantrum itu nangis guling-guling, kejut-kejut itu sampai teriak-teriak itu namanya tantrum ya istilahnya. Nah, orang tua kadang ya udah deh nurutin anak ketika anak berlaku demikian ya. Tapi seharusnya kalau anak lagi kayak gitu yang nggak usah diturutin, jeduk-jedukin kepalanya nggak apa-apa, sakit nanti juga lama-lama berhenti sendiri, dia akan berpikir oh caranya ini nggak berhasil ya. Tapi kadang-kadang orang tua nurutin dan memaklumi ketika anaknya seperti itu. Kenapa? Karena anak masih kecil. Tapi orang yang udah dewasa ada nggak yang demikian? Pernah nggak lihat anak 17 tahun kejut-kejut nangis di mall gitu, kejut-kejut goser-goser di lantai gitu ya, wah pengen ke situ, pengen mainan gitu. Nggak ada kan? Orang dewasa, kenapa mindsetnya udah berubah, udah dewasa, ih malu dong, gue masa kayak anak kecil gitu kan. Orang dewasa mindsetnya udah berubah. Nah kalau kita masih suka ngerengek sama Tuhan, Tuhan tolong, tolong Tuhan tolong, aku ini anakmu bukan ponakanmu Tuhan, gitu ya. Nah kita itu masih Kristen yang masih kanak-kanak. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi anak kecil terus. Tuhan akan proses kita melalui Roh Kudusnya supaya kita menjadi Kristen yang dewasa. Karena Tuhan ingin kita jadi mempelai-mempelainya. Jangan berpikir bahwa Tuhan bisa dipujuk, bisa dimanipulasi oleh rasa percaya kita. Asalkan percaya, pasti terjadi. Oh, kalau asalkan percaya pasti terjadi, berarti Tuhan bisa dikontrol dengan rasa percaya kita dong. Emangnya siapa kita bisa ngontrol Tuhan? Tuhan tidak bisa diatur dengan pikiran kita yang berpikir positif. Sudahlah, percaya saja, pasti akan terjadi. Pasti percaya. Tidak akan terjadi yang buruk. Percaya saja yang baik. Percaya saja yang baik. Pasti akan terjadi. Tuhan tidak bisa diatur oleh pikiran-pikiran kita walaupun kita berpikir positif, berpikir yang baik. Tuhan tidak bisa dipaksa oleh doa-doa kita. Ya, jangan mengira bahwa Tuhan itu bisa diintimidasi gitu ya, ditakut-takutin kalau kita doa berantai, doa bersama-sama, seolah-olah Tuhan itu dikepung gitu ya, diserbu sama kita ya. Wah, tolong menggedor pintu surga gitu. Seolah-olah kalau doa kita tidak henti-henti atau doanya keroyokan macam begitu, Tuhan akan mengabulkannya. Ya, ini Tuhan yang lemah kalau bisa dibegitukan ya, bisa dikeroyok sama manusia, itu Tuhan yang lemah. Dan itu adalah pandangan yang merendahkan Tuhan. Tuhan itu punya prinsip, nggak lemah seperti itu. Jangan memperlakukan Tuhan sebagai jin Aladin yang bertugas memenuhi semua kemauan kita. Ya. Seolah-olah kalau udah jadi Kristen itu kita punya jin Aladin yang namanya Tuhan Yesus, yang ketika kita butuh apa-apa bisa dipenuhi, dan itu adalah keistimewaan orang Kristen. Ikut Yesus pasti selamat, pasti beres semua masalah. Seperti kita piala lampu ajaib, ketika kita gosok keluar jin, mau apa Aladin? Ciptakan ini, ting, boleh gitu. Nggak seperti itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita jangan dipandang serendah itu. Tuhan bukan jin Aladin, ya. Dan jangan datang kepada Tuhan dengan membawa daftar belanja, ya. Kalau kita doa, itu kita cari kehendak Tuhan. Bukan kita sampaikan daftar belanja, Tuhan, anakku yang ini belum dapat jodoh. Oh, Tuhan, aku udah jomblo 10 tahun Tuhan. Terakhir putus sama aku, pacarku putus waktu aku umur 17 tahun, sekarang aku umur 27 Tuhan. Aku masih jomblo Tuhan, 10 tahun gak pernah punya pacar Tuhan, teman-temanku udah kawin semua.
Terus juga Tuhan, aku belum punya kerjaan Tuhan. Pekerjaan yang terakhir bosnya pelitnya, minta ampun Tuhan. Terus anjingku kemarin mati Tuhan, tolong kasihin aku anjing lagi, kalau nggak aku seorang diri sendirian tidak punya sahabat Tuhan. Mamaku Tuhan, tolong cerewetnya minta ampun Tuhan. Daftar belanjaan. Ya. Jangan kita datang ke hadapan Tuhan dengan daftar belanjaan. Tapi datanglah, Tuhan apa kehendakmu dalam hidup? Kenapa ya Tuhan aku susah cari kerja? Nanti kita akan mengerti. Nah, kamu tuh malasnya minta ampun, pekerjaan telat terus. Gimana bosmu nggak senewen? Ayo berubah. Di situ kita akan mengerti, oh iya ya. Tidak ada keajaiban yang terjadi di situ, tapi proses kita berusaha untuk misalnya jadi rajin. Itu proses. Dan Roh Kudus akan pimpin kita ke sana. Tentu kita boleh membawa masalah kita ke hadapan Tuhan. Tapi jangan merengek terus-menerus seolah-olah Tuhan pikun kalau kita nggak doa itu hari ini. Ya Tuhan, ingat loh ya, aku belum punya motor loh ya Tuhan, aku masih naik angkot loh ya Tuhan, ingat loh ya Tuhan, tolong kasih aku sepeda motor ya Tuhan ya. Besoknya gitu lagi, pagi, siang, sore, malam, makan pagi, makan siang, makan malam, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, kita bawa terus itu. Seolah-olah kalau kita nggak ucapin itu Tuhan lupa gitu besoknya. Tuhan tidak pikun, Tuhan tidak lupa. Tuhan Maha tahu kebutuhan kita. Tapi apakah itu betul-betul kita butuhkan? Apakah itu betul-betul hal yang esensi buat kita? Karena menurut Tuhan, hal yang kita butuhkan bisa jadi bukan itu. Juga jangan lupa, orang-orang punya formula sendiri gitu loh. Punya ayat-ayat khusus buat maksa Tuhan. Jadi selain doa keroyokan, doa bonek gitu ya. Terus kemudian ada juga ayat-ayat yang diformulasikan seakan-akan kalau ayat ini itu pasti dijawab Tuhan ya. Seperti awal-awal pandemi dari Mazmur 91 itu diucapkan pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali ya. Untung tidak diomong 1 sendok makan. Kan ini kan repot gitu. Nah, ada beberapa ayat, misalnya ayat buat jodoh, ya ayat buat kesuksesan. Jadi seolah-olah Kristen ini punya primbon, gitu, punya daftar ayat yang diucapkan apabila masalah. Yang kita harus waspadai salah satunya adalah ada orang yang punya meresepkan, dikasih resep-resep tertentu yang mengatakan kalau ayat-ayat ini bisa untuk A, B, C, D. Itu aja, silakan Kak Ana. Ya, jadi kita boleh membawa masalah kita ke hadapan Tuhan. Ya, boleh kita membawa masalah kita ke hadapan Tuhan. Tetapi jangan memaksakan kehendak kita. Kalau kita berdoa, ya bawalah berdoa, tapi jangan terus seolah-olah Tuhan lupa tentang masalah kita. Cukup kita bawa sekali, 2 kali, udah cukup. Tuhan nggak lupa kok. Jangan memaksakan Tuhan menyelesaikan masalah menurut kehendak kita. Kalau kita maksa, Tuhan masalah ini harus selesai dan caranya harus begini. Itu memandang Tuhan tidak punya hikmat, tidak punya kebijaksanaan. Kalau kita paksakan, caranya harus gini Tuhan, jangan begitu. Itu kita pandang Tuhan nggak punya hikmat, nggak punya kebijaksanaan. Sedangkan Tuhan itu melalui Roh Kudus-Nya yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan bekerja melalui semua masalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan kebaikan di sini adalah kebaikan yang bernilai kekal, bukan baik itu kalau masalah kita selesai menurut keinginan kita. Kita pikir yang baik itu seperti itu. Tapi yang baik menurut Tuhan adalah Roma 8 ayat 28 dan 29 itu menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28, 29 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan kebaikan di sini kalau sakit langsung sembuh, bangkrut pulih lagi, hutang langsung lunas, ATM kosong langsung jadi 12 digit. Nah, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan itu adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, karakter kita.
Itulah kebaikan versinya Tuhan. Tuhan mendatangkan setiap masalah ini untuk mendatangkan kebaikan, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan supaya kita yang tadinya nggak punya rumah, jadi punya rumah, tadinya nggak punya jodoh, jadi punya jodoh, tadinya nggak punya anak, jadi punya anak, tadinya nggak punya kerjaan, jadi punya kerjaan, tadinya yang rankingnya bontot, jadi ranking pertama. Bukan soal itu. Itu kita penuhi tanggung jawab kita. Kalau kita ya ketinggalan di kelas, kita belajar baik-baik. Kalau kita pengen dapat kerjaan, kita sungguh-sungguhlah, sungguh-sungguh cari kerjaan. Dan kalau kita dapat kerjaan, jangan banyak, oh di sini gitu, di sini gitu. Alah, bosnya terlalu cerewet, kerjanya terlalu berat, gini-gini. Banyak alasan terus keluar masuk, keluar masuk. Coba tahan, coba rajin. Ya. Jadi temukan maksud Tuhan dalam setiap permasalahan yang bisa mendatangkan kebaikan kekal buat kita. Yang mendatangkan kebaikan kekal. Kalau setiap masalah orang Kristen itu diselesaikan dengan mujizat, maka itu adalah Tuhan yang tidak baik. Tuhan yang tidak mendidik. Orang tua aja mendidik anak-anaknya dan tidak memanjakan. Ngajarin anak-anaknya tanggung jawab secara bertahap. Anak yang nggak dikasih tanggung jawab adalah anak yang baru lahir. Anak bayi 0 sampai 2 tahun nggak dikasih tanggung jawab apa-apa. Bahkan 3 tahun pun mulai dikasih tanggung jawab. Misalnya habis main, ayo clean up, ayo beresin. Mulai dikasih tanggung jawab kan, diajarin sedikit demi sedikit. Itu orang tua yang baik tuh mendidik anak tuh seperti itu, diajarin tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau anak semakin gede, tanggung jawabnya tambah banyak kan. Bahkan kalau anak itu sudah dewasa, dia dikasih beban yang dipikul oleh orang tuanya. Kalau anak misalnya mulai remaja, selalu dimanja, selalu dibantuin pembantu, suster, maka akan menjadi anak yang manja, yang berkarakter buruk. Anak remaja juga dikasih tanggung jawab, misalnya handphonenya jatuh, rusak. Nah, sekarang itu salahmu sendiri, mama baru beliin handphone kok kamu nggak hati-hati, jadi dia jatuh rusak. Sekarang pakai uang jajanmu sendiri. Ada yang begitu kan? Artinya apa? Ngajarin anak tanggung jawab supaya tidak meremehkan. Nah, kalau misalnya gini, orang Kristen, sekarang dikit-dikit sakit, misalnya ya, misal sakit gula, terus sembuh. Belum tentu karakternya berubah. Karakter apa? Tamcia, rakusnya, nggak bisa nahan dirinya. Lah, sekarang dia diabetes, udah cuci darah, sembuh. Udah sembuh, sakit lagi kalau dia karakternya nggak berubah. Betul nggak? Nah, dia mungkin tidak dikasih kesembuhan supaya dia nahan diri. Sekarang pakai mesin cuci darah terus, tahan tuh mulut. Jangan sambil cuci darah, sambil makan bicap. Sambil minum Coca-Cola. Ada kan yang begitu? Saya tahu ada yang begitu soalnya. Nah, orang kayak gini ini percuma disembuhin. Karena disembuhin pun langsung sakit lagi. Ya, dapat mujizat pun karakternya nggak berubah. Nah, saudara, saya mengerti. Banyak juga saudara yang sekarang sedang mengalami sakit dan bukan salah saudara. Misalnya banyak orang yang kena pandemi ini. Kalau itu terjadi dan saudara tertular, itu bukan salah saudara. Jalani aja, lewati aja masalah. Bukan Tuhan nggak peduli. Kalau misalnya Tuhan bilang, lewati, nah aku beserta. Tuhan pasti akan menguatkan. Tapi kalau Tuhan bilang, saudara sudah cukup waktunya, sudah selesai. Ya udah nggak apa-apa. Daripada misalnya ternyata kita maksa, tapi kita kemudian di depan Tuhan yang tahu hidup kita ternyata di depan itu kita jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan, lebih baik kita selesai sekarang. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 menyatakan bahwa orang-orang yang diakuinya sebagai anak Tuhan didik. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diganjar oleh ayahnya? Jadi kehidupan orang Kristen itu tidak selalu mudah, indah, dan berbunga-bunga, penuh mujizat. Tanda mujizat di setiap langkahku. Maksudnya apa? Tanda mujizat di setiap langkah itu apa maksudnya? Tiap hari kita melangkah ada mujizat? Atau setiap masalah kita diselesaikan dengan mujizat? Benarkah seperti itu? Maksudnya apa tanda mujizat di setiap langkah itu? Tiap hari kita dapat mujizat, tiap bulan kita dapat mujizat, tiap masalah ada mujizat. Belajar hidup bertanggung jawab. Dan jangan PHP orang. Jangan pemberi harapan palsu dengan lagu-lagu yang meninabobokan seperti itu. Tuhan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi kalau kamu bebas dari ganjaran, hidupmu mudah maksudnya. Tapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Kalau hidup kita gampang-gampang, terus jangan-jangan kita anak-anak gampang. Kalau hidup kita penuh mujizat setiap langkah, jangan-jangan kita anak gampang, mujizatnya dari setan. Dari jin, Aladin tadi. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita memperoleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Jadi ganjaran-ganjaran ini supaya kita dibangkitkan, kita boleh hidup di hadapan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Setiap masalah yang sulit yang kita hadapi, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi, temukan maksud Tuhan dalam setiap permasalahan. Hanya anak yang telah dewasa yang berhak mewarisi milik orang tuanya. Anak-anak yang tidak dewasa tidak berhak mewarisi orang tuanya. Bisa hancur warisan orang tuanya, ya kan? Kalau orang tuanya punya perusahaan, pasti dikasih sama anak yang punya tanggung jawab, yang udah dewasa, bukan anak kecil, dikasih warisan sama orang tuanya. Kemarin itu Britney Spears, dia itu nggak bisa mengatur hartanya sendiri, tapi diwalikan. Padahal dia udah umur berapa tuh? Hampir 40 kali ya sekarang ya, atau 40 lebih. Dia nggak bisa ngatur sendiri. Karena dianggap tidak dewasa, ada gangguan mental. Nah, itu dia urus ke pengadilan. Nah, demikian juga orang Kristen yang tidak dewasa tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Maka Tuhan mendidik, mendewasakan kita melalui ujian-ujian, melalui setiap permasalahan hidup. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi permasalahan? Bawa ke Tuhan. Tuhan, apa maksud Engkau dalam permasalahan ini? Bahkan kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Anak Bapak satu-satunya, anak kesayangan Bapak. Bapak tidak mengabulkan doanya. Yang dia ucapkan sampai 3 kali. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin. Jikalau sekiranya mungkin. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ya kan? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yesus anak tunggal Bapak berdoa, Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini laru daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, 3 kali nggak dikabulkan sama Bapak. Doa Tuhan Yesus nggak dikabulkan sama Bapak. Siapa saya, siapa saudara semua Bapak Ibu, bahasa anak gaulnya, siapa lo, gitu kan? Siapakah kita mau nuntut Tuhan? Yesus anak tunggal Bapa sendiri berdoa. Jikalau sekiranya mungkin, padahal tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan berkata, bukanlah kehendak, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tentu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Tapi Bapa membiarkan anak kesayangannya meminum cawan penderitaan itu. Cawan penderitaan yang mengerikan, yang kejam itu, dan Bapa tega. Kalau Bapa tega kepada anak yang tunggal, anak kesayangannya, bukankah Bapa juga bisa mendidik kita? Tentu didikan Bapa itu tidak melampaui kekuatan kita. Tentu setiap permasalahan itu Tuhan beri jalan keluar. Tuhan menyediakan jalan keluar. Kita yang harus menjalaninya. Bukan mujizat terjadi. Kita menjalaninya, menemukan jalan keluar itu, dan menjalaninya. Tuhan memberikan hikmat dan kita melakukannya. Ya. Jadi siapa kita memaksa Allah menuruti kemauan kita? Seharusnya kita meneladani Yesus, putra tunggalnya, anaknya yang sulung, untuk melakukan kehendak Bapa, supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa, diangkat menjadi saudara bagi Tuhan kita, yaitu anak sulung Bapa itu. Jangan cengeng dengan segala persoalan hidup. Lalui saja. Lalui saja. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, lalui saja. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tundukkan kepala. Kalau Bapak, Ibu ada yang bisa lagu ini, bisa ikut menyanyi bersama saya.
nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perjalanan tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Engkau ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Engkau ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Biar kita menjadi emas yang murni. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini. Engkau mengajari kami hidup bertanggung jawab. Dan kami mengenal Tuhan yang punya tatanan. Tuhan yang tidak bisa kami atur. Kami anak-anak-Mu yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan yang sebaliknya. Tuhan tolong supaya hidup kami makin mengenal Tuhan, makin kami ada di bawah pemerintahan dari anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ketika Kak Ana tadi sampaikan pesan mengenai pengajaran, saya itu ingat ya, ada satu orang yang terkenal, beliau meninggal, kalau enggak 2 tahun yang lalu atau tahun lalu meninggal ya. Saya enggak sebut namanya, seorang pendeta, hidupnya tidak baik ya, dia selingkuh. Istrinya itu bahasa Jawanya ngenes, menderita sekali.
karena perselingkuhan suaminya yang seperti itu. Terus kemudian berakhir dengan istrinya meninggal. Dan dia merasa bersalah dengan perselingkuhannya itu. Dia akhirnya menemukan sebuah formula yang dia sebut mujizat. Karena dia akhirnya bertemu dengan istrinya di alam roh. Makanya ada istilah menginjili orang mati. Dan di alam roh itu ya, istrinya di situ memaafkan dia dan terjadi rekonsiliasi di alam roh. Itu yang terjadi. Saudara tahu, itu bukan Tuhan. Tapi itu roh jahat yang nyamar sebagai istrinya. Pengajarannya itu menyebar sampai hari ini. Nah, masalahnya adalah apa? Ya, dia paksa Tuhan supaya bisa ketemu istrinya. Tuhan diem, setan yang ngomong. Hari ini kita buka mata lebar-lebar ya. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Yohan. Ketika seperti sekarang saya bisa melewati satu hari dengan baik dan sehat, saya merasa bahwa ini mujizat. Paradigma seperti ini apakah salah? Atau harus di luar nalar sesuai KBBI atau Alkitab? Harus sebagai tanda dan mujizat untuk pemberitaan Injil atau menerima Kristus? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik menurut kamus maupun menurut pengertian Alkitab, mujizat itu haruslah sesuatu yang ajaib. Cuma kalau di Alkitab, selain itu ajaib, mujizat itu ditunjukkan untuk menyatakan siapakah Allah yang benar. Ya, jadi baik melalui kamus umum ataupun melalui pengertian Alkitab, mujizat itu sesuatu yang harus ajaib, harus di luar nalar manusia, dan harus sesuatu yang tidak alamiah terjadi. Ya, jadi kalau misalnya gini, kalau saya bisa melalui satu hari lagi, ini adalah mujizat. Iya, betul, itu bisa mujizat. Kalau kita kemarin masuk ruang ICU dan dokter bilang udah tinggal beberapa hari lagi deh umurnya. Dan sekarang kita seger buger, itu mujizat. Tapi kalau kita kemarin nggak apa-apa dan hari ini ya nggak apa-apa, itu bukan mujizat. Atau misalnya kita harusnya naik pesawat yang jatuh dan kita ternyata tiba-tiba jadi telat, padahal kita memang nggak niat telat gitu. Tiba-tiba jadi telat. Nah, itu kan hal yang di luar nalar kita ya. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang hebat, itu bukan mujizat. Mujizat itu harus sesuatu yang ajaib. Dan kalau menurut Alkitab, mujizat itu dinyatakan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah tadi kan, Yesus itu kan orang biasa dari lahir sampai umur 30 itu nggak pernah bikin apa-apa. Alkitab mencatat bahwa mujizat pertama kali adalah air menjadi anggur. Jadi selama hidupnya sampai sebelum itu dia nggak bikin apa-apa, nggak bikin mujizat apa-apa. Sejak dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atasnya, baru Tuhan Yesus bikin mujizat. Sebelum itu Tuhan Yesus nggak bikin mujizat apa-apa. Maka orang sulit untuk percaya. Jadi dia harus mengadakan sesuatu yang spektakuler. Jadi mujizat selalu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar kuasa manusia. Ya, bukan kuasa manusia, bukan pekerjaan manusia yang tidak mungkin, yang mustahil dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita masih sehat hari ini, itu setiap orang juga bisa begitu. Setiap orang bisa begitu. Orang percaya Tuhan, orang nggak percaya Tuhan, orang jahat sekalipun bisa. Orang yang bejat kelakuannya, yang membenci Tuhan, itu bisa masih baik-baik aja hari ini. Karena mungkin dia sangat menjaga protokol kesehatan, nggak mau ketemu orang, masih sehat-sehat aja hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Billy Hernawan. Mengapa atau bagaimana iblis dapat melakukan mujizat? Terima kasih. Memang iblis itu kan adalah makhluk surgawi sebetulnya, yang kemudian memberontak terhadap Tuhan. Jadi sebagai makhluk surgawi dia punya kuasa, dan dia bukan makhluk surgawi yang levelnya bawah, dia adalah level yang tinggi sehingga dia bisa menyeret sepertiga malaikat. Jadi dia punya kekuasaan yang besar. Nah, bagaimana itu ya Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab mencatat bahwa nabi palsu itu bisa mengadakan mujizat. Nah, nabi palsu bisa mengadakan mujizat dari mana? Tentunya dari setan. Kita bisa melihat di Indonesia ini atau di daerah-daerah Afrika, itu kita bisa melihat kok
Di Afrika itu ada yang namanya voodoo, di Indonesia itu ada yang namanya santet, dan orang-orang di luar Kristen mengatakan itu ilmu gelap. Sebetulnya nggak ada ilmu hitam, ilmu putih ya. Semuanya sama aja, kalau bukan dari Tuhan ya dari setan. Memang ada, itu terjadi. Ya, itu dari mana kuasanya ya? Tentu dari setan, kalau bukan dari Tuhan dari setan. Itu memang terjadi. Memang si iblis belum dihukum ke neraka, tapi dia dibiarkan dulu berkeliaran, nanti baru setelah itu bumi dihancurkan, dia baru dimusnahkan di neraka kuasanya. Saya tambahkan Kak Ana. Iya, silakan Kak Sony. Jadi begini, kekuasaannya iblis itu dibatasi. Tapi kekuatannya belum diwujudi. Seperti itu. Jadi yang kita mesti waspada adalah apa? Iblis bisa membuat mujizat. Ya. Contohnya saja, orang-orang ke Gunung Kawi cari pesugihan-pesugihan. Nah, itu bisa orang jadi kaya. Ada mujizat kesembuhan buat mereka dalam tanda petik. Tetapi harga yang harus dibayar untuk kesembuhan, harga yang harus dibayar untuk kekayaan, kita itu ya, kalau ikut Tuhan, itu sama dengan ikut setan, itu beda sekali. Karena ikut setan itu bayarnya nanti di belakang. Dan ketika bayar itu, kita akan terkaget-kaget untuk semua kenikmatan, semua kemudahan. Pasti kita akan nanti menyesali dengan penyesalan yang tidak kunjung usai. Jadi kalau dikatakan iblis bisa buat mujizat, bisa. Oleh sebab itu dikatakan ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu juga melakukan mujizat. Tetapi asalnya dari mana? Saya ingat satu cerita yang dari salah satu gereja setan. Ya, dia bisa perform miracles. Tangannya bisa jauh lebih panjang, kakinya lebih panjang, dan lain sebagainya, bisa nembus dinding, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, orang Kristen, buat apa kita nembus dinding, mau ada pintu? Betul enggak? Ada lagi yang ilmunya, aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku, walaupun tak cinta padaku. Apa enaknya sih cinta karena terpaksa? Ya, maaf. Dapat badannya tapi nggak dapat hatinya. Oh, itu kan repot gitu loh. Nah, karena iblis bisa buat mujizat, waspada. Saya sarankan kita kalian semua baca Alkitab supaya ngerti yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan. Oke, selanjutnya Elsa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak David Kudrati. Mujizat yang saya mengerti saat ini adalah perjalanan atau proses yang harus kita jalani dengan mindset pola hidup yang terpusat pada keserupaan dan segambar dengan Kristus, Kak. Apakah pemahaman saya ini tepat? Enggak. Karena mujizat itu bukan suatu proses, tetapi suatu kuasa, dunamis. Ya, kalau proses ini adalah eksosia. Kita ini ya diberikan kuasa, diberikan eksosia, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini bukan dunamis menjadi anak-anak Allah. Jadi proses itu bukan suatu hal yang spektakuler. Proses itu hal yang alami. Yang namanya proses itu hal yang alami. Kalau saya buat kue, saya kumpulin tepung semua, tiba-tiba saya simsalabim jadilah kue, nah itu adalah mujizat. Tapi kalau saya memproses, saya ayak tepungnya, saya timbang tepungnya, saya mixer telurnya selama 30 menit, maka proses itu bukan mujizat saya buat kue itu. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita diproses oleh Roh Kudus melalui setiap peristiwa, itu bukan mujizat. Dan itu Tuhan memberikan kemampuan dan kita menjalaninya. Itu memang proses kita menjadi anak-anak Allah, itu yang namanya eksosia. Sedangkan mujizat di dalam Alkitab itu pakai kuasa yang namanya dunamis. Oke, lanjut pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kak Elis. Di Perjanjian Baru, adakah mujizat untuk Yesus sendiri? Bukankah mujizat yang Yesus buat untuk orang lain? Mujizat untuk Yesus sendiri. Mujizat itu diadakan supaya orang mengenal siapakah Yesus, yaitu Allah yang benar. Jadi Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat untuk dirinya sendiri. Misalnya Tuhan Yesus lapar, ting, jadi ada makanan, tiba-tiba enggak bisa begitu. Mujizat atau karunia-karunia roh itu diadakan untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk diri sendiri.
Jadi nggak ada itu yang namanya mujizat itu diberikan, misalnya kita punya mujizat kesembuhan, kita jerawatan, mulus dalam nama Yesus, mulus, kutil-kutil hilang, bisul hilang dalam nama Yesus. Nggak ada. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia mujizat, matinya karena penyakit juga nggak disembuhkan. Itu hanya menunjukkan bahwa bukan dia yang melakukan, kuasa itu dari Tuhan. Biasanya Tuhan melakukan seperti itu, umumnya. Yang saya lihat ya, dari banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia mujizat. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini bukan kuasa dia. Ini adalah kuasa Tuhan. Ada dulu hamba Tuhan di televisi yang suka melakukan karunia-karunia mujizat itu, dan akhirnya dia meninggal karena sakit. Itu hanya Tuhan bilang bahwa kuasa itu bukan dari dia. Bukan hanya itu aja kan. Kathryn Kuhlman saja yang terkenal dengan yang sampai jadi panutannya Benny. Satu Syambah. Semuanya orang-orang yang perform miracles itu semuanya meninggal karena penyakit. Mereka itu dipercaya kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat, sementara mereka sendiri akhirnya tidak memakai mujizat itu untuk diri mereka sendiri, dan mereka mati dengan cara sakit. Ya, dari Kak Gabriel, tanya Kak, beberapa kali saya dengar bahwa karunia roh itu harus diasah. Contohnya seperti karunia kesembuhan, di mana diadakan pelatihan mendoakan orang-orang sakit sampai orang tersebut sembuh. Apakah benar bahwa karunia roh bisa dilatih dan diasah? Kalau benar, lantas bedanya apa dengan ilmu perdukunan? Yang benar itu adalah kepekaan kita yang diasah. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang kita perdalam. Itu maksudnya mengasah. Kepekaan kita dengan kehendak Tuhan diasah. Walaupun kita punya karunia, misalnya kita punya karunia marifat, kita tahu sesuatu tentang seseorang. Nggak harus selalu kita katakan. Orang yang berhikmat itu bisa tahu kapan diem, kapan mengatakan. Jadi karunia itu bukan suka-suka kita adakan, tapi kita turut dengan kehendak Tuhan. Kapan kita menyatakan manifestasi kuasa Allah. Tuhan Yesus itu punya kuasa apapun juga, bisa melakukan apapun juga. Tapi dia nggak sembarangan bikin tiba-tiba semua orang sembuh gitu. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan dia kasih makan. Setiap muridnya lapar, dia kasih makan. Setiap muridnya lapar, dia kasih makan. Mujizat kasih makan itu 2 kali. 1 4.000 orang, 1 5.000 orang. Tapi apakah sehari-hari dia bikin mujizat waktu dia mau makan sama murid-muridnya? Enggak. Padahal dia bisa melakukan mujizat itu. Nah, kalau dia punya mujizat itu gampang dong, nggak usah ngumpulin capek-capek, misalnya ada kas yang mengelola, tinggal ini aja, tinggal bikin mujizat aja. Mau perjamuan terakhir mujizat, mau makan tiap hari makan pagi sarapan mujizat, makan siang makan siang mujizat, makan malam mujizat, kan enggak. Dia nggak lakukan itu tiap hari. Tapi dia lakukan menurut kehendak Bapa. Waktu Tuhan Yesus dicambuki punggungnya, dia punya kuasa menyembuhkan. Dia nggak menyembuhkan dirinya sendiri, dicambuk, cetar, mujizat sembuh lagi, cetar lagi, luka lagi, sembuh lagi. Enggak, dia harus mengikuti kemauan Bapaknya. Kapan melakukan mujizat, kapan diam. Nah, yang kita harus asah adalah kepekaan kita akan kehendak Bapa. Kalau kita nggak ngasah itu, kita lakukan sesuka-suka kita, karunia ini akan Bapa tarik. Karunia ini akan hilang. Atau semakin lemah hilang. Kalau kita pakai suka-suka kita. Kita pakai suka-suka misalnya untuk nembak orang. Kita punya karunia marifat, kita suka-suka aja ngomong, wak, kamu gitu. Kamu dasar pezina gitu ya. Kamu tukang korupsi. Walaupun benar, tapi tidak seperti itu ya. Roh Kudus itu misalnya mempermalukan orang, kecuali orang itu betul-betul dablek gitu. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, yang sangat tertib. Bukan kayak gitu, bukan mempermalukan orang semau-maunya gitu ya. Enggak. Nah, jangan-jangan itu adalah rohnya orang itu sendiri. Jadi kita harus mengasah, bukan karunianya, karena karunia itu diberikan Tuhan begitu saja. Kita harus mengasah kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Oke, habis pertanyaannya? Ya, habis. Kita berdoa sekarang, kita bersyukur. Terima kasih untuk malam ini.
tentunya kami akan minta juga Roh Kudus terangi hati kami untuk kami mendalaminya lagi, sehingga kami bisa mengerti bahwa kami mengandalkan Tuhan. Biarkan doa kami itu sama seperti doa Sadrak, Mesak, Abednego, yang berani berkata, kalau Tuhan yang kami sembah mau menolong kami, Dia Tuhan kami ya Raja. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah ya Raja, Dia tetap Tuhan kami. Sebuah keberserahan sepenuh kepada Tuhan itu hidup kami. Di pandemi ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong menjaga kami. Tetapi izinkan juga kami jadi berkat buat orang-orang yang Engkau beri percayaan pada kami untuk jadi saluran berkat. Terima kasih, dimanapun saudara-saudara hamba ini berada, Engkau bisa menolong mereka, menopang mereka. Sehingga pada saatnya ketika semuanya sudah jadi baik, kami hanya berkata semuanya karena kasih Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami akan bertemu kembali minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.